Nasib Hasto Kristianto jelang sidang perdana kasus dugaan korupsi. Menjelang pemilu 2029, muncul pertanyaan besar, akankah PDIP terus berdiri di belakang Hasto, atau justru mengambil langkah strategis dengan menjauhkan diri demi menyelamatkan elektabilitas partai? Sejauh ini, PDIP tampak berhati-hati dalam menyatakan sikap resminya. Beberapa kader senior menegaskan pentingnya menunggu proses hukum berjalan. Namun, sejumlah analis politik menilai bahwa PDIP mungkin akan mengambil langkah pragmatis dengan melepaskan Hasto jika kasus ini berpotensi merusak citra partai di mata publik. Langkah ini dinilai penting, mengingat PDIP harus menjaga kepercayaan pemilih dalam menghadapi persaingan politik yang semakin ketat menuju 2029. Jika PDIP dinilai melindungi kader yang tersandung korupsi, citra sebagai partai pejuang rakyat bisa terancam. Sikap PDIP dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi penentu, apakah mereka memilih loyalitas terhadap kader atau mengambil langkah penyelamatan demi masa depan politik. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto, akan menghadapi sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 14 Maret 2025, pukul 9.20 WIB di ruang Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta Ali. Hasto berhadapan dengan 12 jaksa KPK. Dalam sidang ini, Hasto akan menghadapi 12 jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, termasuk diantaranya Surya Dharma Tanjung, Rio Frandi, Wawan Yunarwanto, dan Grafik Loserte. Pengiriman belasan jaksa ini mencerminkan keseriusan KPK dalam mengusut tuntas perkara yang melibatkan salah satu tokoh penting PDIP tersebut. Langkah ini juga mempertegas komitmen KPK untuk menuntaskan kasus yang telah mencuri perhatian publik sejak mencuat pada 2020. Dengan keterlibatan 12 jaksa dan 2 berkas perkara besar, sidang ini diprediksi akan menjadi sorotan nasional. Rangkaian kasus yang menjerat Hasto. Sidang perdana ini berkaitan dengan 2 kasus utama. 1. Dugaan suap pengurusan PAW DPR 2019 hingga 2024. Hasto diduga terlibat dalam praktik suap untuk memuluskan pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR, dengan total suap mencapai 600 juta rupiah. Suap ini bertujuan agar Harun Masiku dapat menggantikan Nazarudin Kemas di kursi DPR. Uang suap diduga diberikan kepada eks-komisioner KPU, Wahyu Setiawan, dan Agustiani Tio Fridelina. Selain Hasto, pengacara PDIP Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri juga turut terlibat dalam skandal ini. 2. Dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga mengerahkan saksi untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik KPK. Ia juga diduga memerintahkan Harun Masiku untuk menghilangkan barang bukti dan melarikan diri dari kejaran petugas KPK. Salah satu tindakan kontroversial yang disebut adalah perintah kepada pegawai untuk merendam ponsel guna menghilangkan jejak komunikasi. Respon KPK dan upaya Hasto. Ketua KPK, Setio Budianto, menanggapi pernyataan Hasto yang meminta agar KPK juga memeriksa keluarga mantan Presiden Joko Widodo. Setio menegaskan bahwa KPK terbuka terhadap laporan dugaan tindak pidana korupsi sepanjang disertai bukti yang valid. Setiap orang jika mengetahui adanya informasi dugaan tindak pidana, silakan melapor dengan membawa dokumen, ujar Setio. Pernyataan Hasto tersebut sempat menuai sorotan publik, mengingat nuansa politis yang menyertainya. Hasto menegaskan bahwa dirinya siap menghadapi segala konsekuensi sebagai sekjen PDIP, termasuk kemungkinan dikriminalisasi. Saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala, kata Hasto. Proses penahanan dan latar belakang kasus. Hasto resmi ditahan oleh KPK setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Ia keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 18.08 WIB dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangan diborgol. Penahanan ini merupakan puncak dari serangkaian proses hukum yang telah berlangsung sejak 2020, saat KPK melakukan operasi tangkap tangan, OTT, terhadap Wahyu Setiawan dan beberapa pihak lainnya. Wahyu sendiri telah divonis bersalah menerima suap untuk memuluskan PAW Harun Masiku. Hasto diduga memiliki peran signifikan dalam upaya melobi dan memfasilitasi suap tersebut. KPK menyebut Hasto turut mendorong agar putusan Mahkamah Agung, MA,
terkait PAW segera dilaksanakan, guna memuluskan jalan bagi Harun Masiku ke kursi DPR. Implikasi politik dan sikap PDIP. Kasus ini tidak hanya berdampak terhadap karir politik Hasto, tetapi juga terhadap citra PDIP sebagai partai besar di Indonesia. Dengan Harun Masiku yang hingga kini masih buron, serta Hasto yang menghadapi dakwaan berat, dinamika politik dalam tubuh PDIP dipastikan akan mengalami tekanan. Menjelang pemilu 2029, muncul pertanyaan besar, akankah PDIP terus berdiri di belakang Hasto, atau justru mengambil langkah strategis dengan menjauhkan diri demi menyelamatkan elektabilitas partai? Sejauh ini, PDIP tampak berhati-hati dalam menyatakan sikap resminya. Beberapa kader senior menegaskan pentingnya menunggu proses hukum berjalan. Namun, sejumlah analis politik menilai bahwa PDIP mungkin akan mengambil langkah pragmatis dengan melepaskan Hasto jika kasus ini berpotensi merusak citra partai di mata publik. Langkah ini dinilai penting, mengingat PDIP harus menjaga kepercayaan pemilih dalam menghadapi persaingan politik yang semakin ketat menuju 2029. Jika PDIP dinilai melindungi kader yang tersandung korupsi, citra sebagai partai pejuang rakyat bisa terancam. Namun, ada juga kemungkinan PDIP akan tetap memberikan dukungan moral kepada Hasto, mengingat peran strategisnya dalam partai selama bertahun-tahun. Sikap PDIP dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi penentu, apakah mereka memilih loyalitas terhadap kader atau mengambil langkah penyelamatan demi masa depan politik. Dengan kompleksitas kasus yang menjerat Hasto, termasuk keterlibatan sejumlah nama besar dan implikasi politis yang melingkupinya, proses persidangan ini diharapkan dapat berjalan dengan transparan dan adil. Semua pihak, baik penegak hukum maupun publik, diharapkan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan objektivitas demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Di sisi lain, sikap PDIP terhadap Hasto akan menjadi barometer bagaimana partai tersebut menjaga komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan integritas politik, serta strategi yang diambil dalam menyongsong pemilu 2029. Janji suci kini tinggal kata, bersuara latang belada rakyat, tapi uang bicara lebih kuat. Dulu teriak soal keadilan, kini terseret dalam jebakan. Bukan musuh tapi nafsu sendiri, menarik diri ke dalam api. Tangis di balik kursi, siapa peduli saat janji berubah jadi ilusi. Tangis di balik kursi, siapa mengerti ketika kuasa menutupi nurani. Di ruang gelap berbisik diam-diam, rencana busuk terukir di malam. Tangan-tangan kotor menggenggam erat, rakyat menanti tapi kau mengkhianat. Dulu bicara soal kebenaran, kini mencoba sembunyi bayangan. Tapi hukum tak bisa dibeli, meski mulutmu penuh konspirasi. Tangis di balik kursi, siapa peduli saat janji berubah jadi ilusi. Tangis di balik kursi, siapa mengerti ketika kuasa menutupi nurani. Kini benar menggantikan jas, bukan podium tapi ruang sidang. Kata-katamu tak lagi berkuasa, rakyat menilai dengan malam apukah. Tangis di balik kursi, bukan rakyat yang menangis saat janji berubah jadi ilusi. Dan abadi selamanya. Tangis di balik kursi, siapa mengerti ketika kuasa menutupi nurani. Tangis di balik kursi, bukan rakyat yang menangis, tapi mereka yang lupa bahwa kuasa tak abadi selamanya.
konspirasi. Tangis di balik kursi, siapa mengerti? Ketika kuasa menutupi nurani, di ruang gelap berbisik diam-diam, rencana busuk terukir di malam. Tangan-tangan kotor menggenggam erat, rakyat menanti tapi kau mengkhianat. Dulu bicara soal kebenaran, kini mencoba sembunyi bayangan. Tapi hukum tak bisa dibeli, meski mulutmu penuh konspirasi. Rakyat menilai dan gantikan jas, bukan podium tapi ruang sidang. Kata-katamu tak lagi berkuasa, rakyat menilai dengan mata terbuka. Terbuka, kini bodoh menggantikan jas, bukan podium tapi ruang sidang. Kata-katamu tak lagi berkuasa, rakyat menilai dengan mata terbuka. Tangis di balik kursi, siapa peduli saat janji berubah jadi. Di balik meja di bawah cahaya janji suci, kini tinggal kata bersuara. Lanang bela rakyat tapi uang bicara lebih kuat. Dulu terlihat soal keadilan, kini terseret dalam jebakan. Bukan musuh tapi nafsu sendiri menarik diri ke dalam api. Tangis di balik kursi, siapa peduli saat janji berubah jadi ilusi. Tangis di balik kursi, siapa mengerti ketika kuasa menutupi nurani. Di ruang gelap berbisik diam-diam, rencana busuk terukir di malam. Tangan-tangan kotor menggenggam erat, rakyat menanti tapi kau mengkhianat. Dulu bicara soal kebenaran, kini terseret dalam bayangan. Kini mencoba sembunyi bayangan, bukan musuh tapi nafsu sendiri menarik di mulutmu penuh konspirasi. Tangis di balik kursi, siapa peduli saat janji berubah jadi ilusi. Tangis di balik kursi, siapa mengerti ketika kuasa menutupi nurani. Kini bodoh menggantikan jas, bukan podium tapi ruang sidang. Kata-katamu tak lagi berkuasa, rakyat menilai dengan mata terbuka. Tangis di balik kursi, siapa peduli minis saat janji berubah jadi ilusi. Tapi mesti sangat berkuasa, tak abadi selamanya. Tangis di balik kursi, bukan rakyat yang menangis saat